Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing dan saatnya kami akan sampaikan informasi menarik untuk Anda. Kita akan cermati beberapa data-data yang akan menjadi mungkin petunjuk ataupun juga informasi untuk Anda bagaimana menyikapi dengan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2020 hingga 2021 mendatang. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi penopang pertumbuhan ekonomi, dari sisi pendorong ekonomi di tahun 2021. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana dari sisi kreativitas kelas menengah, Indonesia menempati posisi 5 negara terbanyak yang memiliki kelas menengah usia produktif. Sehingga ekonomi digital dan UMKM juga harus didorong untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Itu ada dua faktor yang perlu dicermati untuk kelas menengah yang ada di Indonesia dari sisi usia produktif. Jadi dari sisi ekonomi digital, kemudian UMKM juga yang harus terus didorong. Kemudian dari sektor pertanian, kita lihat menjadi penopang ketika sektor formal seperti industri mengalami tekanan dan terjadi PHK massal. Selain itu, pemerintah perlu memangkas rantai pasok dan juga menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kita lihat bahwa memang kedua sektor ini juga yang akan menopang ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 dan juga tentunya harapan di tahun 2021 mendatang. Di mana ada dua sektor tadi adalah ekonomi digital, kemudian juga UMKM juga yang perlu ditingkatkan. Adapun dari sisi sektor lain seperti pertanian, ya tentu ini menjadi buffer juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan juga 2021. Selanjutnya, pemirsa, kita akan update bagaimana dari sisi pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga untuk UMKM. Ini ada statement dari Pak Menteri Koperasi dan juga UMKM, Bapak Teten Mas Duki, yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia ini berjumlah 260 juta jiwa, sehingga potensi pasarnya masih sangat besar. Dan kalau kesadaran masyarakat kita membeli produk UMKM kuat, maka kita masih bisa bertahan di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Itu dia, memang dua sektor ataupun beberapa sektor yang masih menjadi andalan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sektor konsumsi. Dan konsumsi ini pun juga dibagi dua, konsumsi pemerintah, begitu kemudian jadi konsumsi rumah tangga dalam artian masyarakat. Kalau kita cermati dari beberapa waktu belakangan ini juga pemerintah terus mendorong konsumsi pemerintah dalam artian bagaimana penyaluran dana-dana stimulus ataupun program-program bantuan yang sudah diberikan baik untuk dunia usaha maupun juga masyarakat dalam artian BLT yang sudah diberikan pun terus dilakukan dan didorong oleh pemerintah dan akan terus juga ditingkatkan jumlahnya karena ini diharapkan bisa mendorong aktivitas belanja juga masyarakat yang diharapkan juga akan ikut mendorong secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Apalagi tadi sudah disebutkan di awal, di segmen sebelumnya, bahwa kuartal 3 potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tumbuh negatif. Dan apabila negatif, maka Indonesia officially sudah resmi begitu masuk juga dalam jurang resesi ekonomi seperti sejumlah negara lainnya yang sudah duluan masuk ke dalam resesi ekonomi. Dan semoga saja ada yang mendorong lagi dengan sisa waktu sekitar beberapa hari saja untuk kuartal 3 ini berakhir bahwa akan ada pertumbuhan, akan ada aktivitas belanja dari pemerintah maupun masyarakat yang akan meningkatkan juga tadi sisi konsumsi sehingga ikut mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi. Berarti ada aktivitas ekonomi di dalam negeri yang diharapkan juga ini menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan semoga saja tidak tumbuh negatif di tahun 2020 ini khususnya di kuartal 3. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana di infografis berikutnya, pemirsa, bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ini adalah program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ada beberapa program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, yaitu subsidi dan juga keringanan pembayaran cicilan kredit, dan ini juga ramai juga diperbincangkan begitu karena ini menjadi satu hal yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dengan adanya juga mungkin beberapa masyarakat mengalami adanya pemotongan dari gaji ataupun pengurangan biaya-biaya yang sebelumnya didapatkan begitu ataupun stimulus-stimulus yang diperoleh sebelumnya dari perusahaan harus dipotong sehingga dengan adanya program subsidi kemudian keringanan dari pembayaran cicilan kredit ini bisa meringankan beban hidup dari masyarakat.
Kemudian ada program selanjutnya penghapusan pajak UMKM. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat diharapkan. Pajak yang sebelumnya sudah ada begitu bisa dikurangi sehingga mengurangi juga beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM yang juga terhempas akibat pandemi COVID-19, di mana dari sisi produksi berkurang, demand masyarakat pun sekarang berkurang karena banyak yang memilih untuk menyimpan dana mereka atau memilih lebih banyak menabung daripada harus spending ataupun menghapuskan dana ataupun gaji mereka begitu yang mereka terima setiap bulannya. Dan program dari sisi berikutnya untuk UMKM adalah pembiayaan bunga rendah sekitar 3%. Ini juga bunga rendah memang tidak bisa secara gratis begitu yang diberikan, tapi adanya keringanan yang diberikan bunga sekitar 3% ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus begitu untuk lebih menggairahkan lagi aktivitas UMKM di tanah air dengan adanya pajak sekitar 3% saja dari sisi bunganya. Kemudian pembiayaan lewat kredit usaha rakyat sebesar 190 triliun rupiah. Itu dia, beragam program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak begitu. Tapi memang tadi seperti yang sudah rekan Mangi katakan di segmen sebelumnya, bahwa dari sejumlah stimulus yang disalurkan, dikeluarkan oleh pemerintah ini memang masih kalah dengan sejumlah negara tetangga lainnya begitu. Jika memang pemerintah juga masih terus berupaya bahwa penyaluran dana ini akan berjalan dan juga berlangsung dengan sangat cepat dan tepat sasaran, tentunya itu yang paling utama, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat pada akhirnya. Oke, kemudian selanjutnya pemirsa ada program Banpres, ini bantuan Presiden, di mana ini adalah Banpres produktif untuk usaha mikro unbankable. Oh, ini dia unbankable, berarti adalah usaha mikro yang dari sisi usahanya memang karena masuknya mikro sehingga tidak bisa mengakses perbankan secara utuh begitu, karena mungkin ada beberapa persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi. Jadi ada program Banpres, bantuan Presiden produktif begitu, yang diharapkan juga ikut menggerakkan ekonomi karena ini usaha mikro yang grassroots begitu dilakukan hingga sejauh ini juga perlu ditopang, perlu dijaga sehingga tidak ada yang harus stuck ataupun berhenti dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka. Karena ini ibaratnya adalah struktur, bicara dari struktur yang menengah, kemudian bawah ada ekonomi mikro, kemudian masuk lagi kelas menengahnya UMKM dan lain-lain. Itu yang diharapkan menjadi salah satu pendorong ekonomi nasional. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan cermati bersama dari sisi kinerja sektor pertanian yang mengalami peningkatan di masa pandemi. Tadi sudah disebutkan di grafis sebelumnya bahwa ini menjadi juga salah satu sektor yang menjadi buffer untuk kondisi ekonomi di tanah air. Ya, kita cermati dari kinerja sektor pertanian untuk ekspor di sektor pertanian dari Januari hingga bulan Juni 2020 sudah mencapai sekitar 1,71 miliar dolar Amerika, atau ini mengalami kenaikan secara tahunan atau year on year 9,6%. Ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, sehingga peningkatan ekspor pertanian ini disebabkan oleh adanya kenaikan ekspor buah-buahan secara tahunan. Kemudian pertumbuhan ekspor pertanian terjadi di saat sektor industri pengolahan mengalami penurunan sekitar 0,41%, serta sektor pertambangan dan lainnya yang turun sebesar 20,71%. Demikian juga kalau kita lihat saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 lalu, di mana sektor pertanian juga merupakan satu-satunya lapangan usaha yang tetap tumbuh positif di saat Indonesia mengalami resesi ataupun krisis seperti yang sudah terbukti di tahun 1998 lalu. Juga ini tentunya menjadi harapan dari pemerintah begitu, bahwa sektor pertanian juga bisa menopang ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau dengan dibukanya beberapa negara lockdown yang sudah mereka lakukan ini bisa meningkatkan kinerja ekspor pertanian begitu, karena sektor pertambangan pun sebenarnya sudah mulai ada sinyal begitu, ada perbaikan karena dengan dibukanya lockdown di sejumlah negara, Indonesia sudah mulai bisa lagi mengekspor batu bara yang juga menjadi andalan dari pendapatan negara. Itu dia. Dan selanjutnya kita lihat ke grafis selanjutnya. Dari sektor pertanian, peringkat pertama dalam struktur lapangan pekerjaan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Per Februari 2020, ada 38,05 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Dan program Food Estate juga ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Ya, itu dia. Food Estate yang masih menjadi andalan dari pemerintah ya. Bagaimana ini juga diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menyerap tenaga kerja yang mungkin juga
kita tahu adanya beberapa pemutusan hubungan kerja, kemudian mereka mungkin bisa masuk ke dalam sektor pertanian karena banyak sekali juga kalau kita lihat di masyarakat saat ini begitu yang sudah mulai banyak mereka melakukan diversifikasi dalam artian mereka mencoba mencari usaha sampingan, entah itu menjadi peternak ataupun menjadi petani yang diharapkan bisa menjadi income tambahan lah, menjadi tambahan tentunya untuk kehidupan keluarga mereka. Dan karena itulah banyak pakar meyakini pemirsa bahwa sektor pertanian ini akan menjadi penopang perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ya, kita akan lihat juga bagaimana nanti upaya pemerintah menjaga sektor pertanian ini, akankah juga dengan beragam program stimulus yang diberikan UMKM, kemudian pelaku usaha juga menyasar ke sektor pertanian yang karena sudah disampaikan tadi, sudah terbukti juga menjadi salah satu buffer penopang dari pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pemirsa, demikian update dari beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Memang seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Dan di segmen berikutnya kami akan hadir dengan IDX Statement sesaat lagi.